Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 26 Mei 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu. Kiranya roh-Mu ya Yesus menolong kami, agar kami boleh menjadikan kebenaran ini bagian hidup kami. Kami serahkan hidup kami ini dalam tangan-Mu, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Daniel Contoh dalam Doa. Ayat inti terdapat dalam Daniel 9 ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Daniel tidak mengumumkan ketaatannya sendiri di hadapan Tuhan. Gantinya menyatakan tulus dan suci Nabi terhormat ini dengan rendah hati, menyamakan dirinya dengan orang Israel yang amat berdosa. Hikmat yang dikaruniakan Allah kepadanya jauh lebih tinggi daripada hikmat orang-orang besar dunia, sebagaimana terang matahari yang memancar pada tengah hari, lebih terang daripada bintang yang paling suram cahayanya. Demikianlah doa yang keluar dari bibir orang yang sangat diperkenan surga ini, dengan kerendahan hati yang mendalam, dengan air mata dan pemeriksaan hati, ia memohon bagi dirinya sendiri dan bangsanya. Ia membukakan jiwanya di hadapan Allah, mengakui ketidaklayakan dan mengakui kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Sementara Daniel terus berdoa, malaikat Gabriel bergegas turun dari tahta surga, menyampaikan kepadanya bahwa permohonan dan doanya telah didengar dan dijawab. Malaikat yang perkasa ini telah ditugaskan untuk memberikan kepadanya kecakapan dan pengertian, untuk menyingkapkan di hadapannya rahasia masa mendatang. Dengan demikian, karena sungguh-sungguh mau mencari dan memahami kebenaran, akhirnya utusan surga pun mendatangi Daniel. Menjawab permohonannya, Daniel bukan hanya menerima terang dan kebenaran yang ia dan umatnya sangat butuhkan, tetapi juga pandangan tentang peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi, bahkan tentang kedatangan Sang Penebus dunia. Mereka yang mengaku suci, tetapi tidak memiliki kerinduan untuk menyelidiki kitab suci, atau bergumul dengan Allah di dalam doa untuk mengetahui dengan jelas tentang kebenaran kitab suci, sesungguhnya tidak mengerti apa sebenarnya penyucian itu. Daniel berbicara dengan Allah, surga terbuka di hadapannya, tetapi kehormatan besar yang diberikan kepadanya adalah hasil dari kerendahan hati dan kesungguh-sungguhan mencari Dia. Semua orang yang dengan segenap hati mempercayai firman Allah akan lapar dan haus untuk mengetahui kehendak-Nya. Allah lah sumber kebenaran. Ia menerangi kegelapan pengertian dan menganugerahkan kepada pikiran manusia kuasa untuk mengerti dan memahami kebenaran yang telah dinyatakannya. Daniel adalah seorang hamba yang berbakti kepada Yang Maha Kuasa. Umurnya yang panjang itu diisi dengan pelayanan yang penuh kebajikan kepada tuannya. Kesucian tabiatnya dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan hanya bisa disamakan dengan kerendahan hati dan penyesalannya di hadapan Allah. Saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat menyatakan dalam That I May Know Him, halaman 271 paragraf 2 yang berkata, teladan doa dan pengakuan Daniel diberikan untuk instruksi dan dorongan bagi kita. Hal-hal apa yang menolong Daniel untuk menjadi teladan doa? Temperance, halaman 156, paragraf 1. Ketajaman pikiran dan ketegasan tujuan Daniel, kekuatan kecerdasannya dalam memperoleh pengetahuan dan menolak penggodaan, sebagian besar disebabkan oleh kesederhanaan makanannya, sehubungan dengan kehidupan doanya. Kehidupan doa kita memberikan pengaruh besar dalam cara bagaimana kita berdoa. Daniel 3 kali sehari berdoa kepada Bapa di surga. Kenapa penting memiliki kehidupan doa? Councils on Health halaman 623 paragraf 3.
Satu-satunya keamanan kita adalah dalam kewaspadaan dan doa yang konstan. Inilah kehidupan Daniel. Melalui kehidupan doanya, Daniel setia berhubungan dengan Allah Bapa. Itu juga teladan Yesus, selalu berhubungan dengan Bapanya melalui doa. Karenanya Roh Nubuat menyatakan tentang Daniel. Reflecting Christ halaman 90 paragraf 6. Daniel adalah hamba yang berbakti kepada Yang Maha Tinggi. Hidupnya yang panjang dipenuhi dengan tindakan pelayanan yang mulia untuk tuannya. Kemurnian karakternya dan kesetiaan yang tak tergoyahkan disamakan hanya dengan kerendahan hatinya dan penyesalannya di hadapan Allah. Kita ulangi, kehidupan Daniel adalah ilustrasi yang diilhami dari pengudusan sejati. Inilah Daniel. Inilah dasar dari kehidupan doanya, yaitu hubungannya dengan Yang Maha Tinggi. Dan itulah seharusnya dengan kita juga. Siapakah Yang Maha Tinggi tersebut? Adakah Dia Allah Bapa? Manuskrip 6 tahun 1854 paragraf 5 berkata, Dia mengambil sifat manusia itu sendiri. Dia di sini adalah Kristus, namun Dia adalah yang dikasihi Bapa, Putra Allah yang Maha Tinggi. Yang Maha Tinggi adalah Allah Bapa. Daniel mempunyai hubungan erat dengan Allah Bapa. Yang White lanjutkan dalam Christ Triumphant halaman 175 paragraf 6. Berdoalah seperti halnya Daniel, 3 kali sehari, berdua saja dengan Allah. Akui setiap dosa yang telah Anda lakukan, setiap kesalahan yang Anda lakukan. Inilah yang renungan hari ini nyatakan. Dan tidak hanya dosanya, Daniel juga akui bahwa dirinya sama berdosanya dengan bangsanya. Dia tidak merasa lebih baik dari bangsanya. Kerendahan hatinya suatu teladan bagi kita. Kenapa Daniel bisa hidupkan kehidupan yang seperti ini meski di dalam masa pembuangan? Selain daripada hubungannya dengan Allah Bapa, Counsels on Diet and Foods halaman 154 paragraf 4 menjelaskan. Orang tua Daniel telah melatihnya di masa kecilnya dengan kebiasaan-kebiasaan bertarak yang ketat. Mereka telah mengajarinya bahwa ia harus mematuhi hukum alam dalam semua kebiasaannya, bahwa makan dan minumnya memiliki pengaruh langsung terhadap sifat fisik, mental, dan moralnya, dan bahwa ia bertanggung jawab kepada Allah atas kemampuannya. Karena dia menganggap mereka semua sebagai hadiah dari Tuhan dan tidak boleh dengan tindakan apapun mengerdilkan atau melumpuhkan mereka. Sebagai hasil dari pengajaran ini, hukum Allah ditinggikan di benaknya dan dihormati di dalam hatinya. Inilah sebabnya renungan sebelumnya menyatakan pentingnya pendidikan kerohanian dan perbaktian dalam keluarga, agar orang tua melatih anak-anaknya sejak masa kecil. Karenanya, That I May Know Him halaman 271 paragraf 4 menyatakan bahwa Allah yang mendengar doa Daniel akan mendengar doa kita ketika kita datang kepadanya dalam penyesalan. Renungan hari ini menyatakan tentang Daniel, kesucian tabiatnya dan keteguhan hatinya yang tak tergoyahkan hanya bisa disamakan dengan kerendahan hati dan penyesalannya di hadapan Allah. Karena bukan cara berdoa yang kita perlu teladani dari Daniel, tetapi kehidupannya yang bertarak serta hubungannya yang konstan dengan Allah Bapa melalui doa-doa pribadi. Sebab Daniel sadar bahwa dirinya orang berdosa dan membutuhkan kelepasan. Itu sebabnya dia tidak hanya berdoa bagi dirinya, tetapi bagi bangsanya juga. Dia sadar akan keberdosaan mereka. Kiranya menjadi kekuatan bagi kita untuk berdoa dalam penyesalan kepada Allah Bapa dan memohon pengampunan dan kelepasan daripadanya. Maka Allah Bapa yang penuh kasih karunia dan rahmat akan mengaruniakannya melalui anaknya dengan berlimpah, asal kita percaya. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, kami bersyukur pada pagi hari ini berkumpul dalam nama anak-Mu Yesus Kristus dan menerima nasihat melalui contoh hidup dalam doa, yaitu hamba-Mu yang setia, Daniel. Kiranya melalui pengalamannya kami pun mempunyai hubungan dengan Bapa yang konstan melalui doa-doa pribadi kami dengan Dia. Dan kiranya melalui kehidupan kami yang bertarak, hubungan kami semakin erat.
Dan kiranya melalui roh anak-Mu, kami semakin kuat berhubungan dengan Bapa. Tolong kami sepanjang hari ini ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.